Pemirsa, jumpa kembali bersama Pendeta Hosea Edithiono di program acara Air Kehidupan. Judul Air Kehidupan hari ini adalah mengubah kebiasaan. Saudara, mengubah kebiasaan itu sulit dan perlu sebuah komitmen dan konsisten. Kita perlu mengubah kebiasaan itu dengan cara komitmen dan konsistensi kita. Apalagi mengubah sudut pandang kita dan menselaraskan dengan sudut pandangnya Tuhan. Sudut pandang kita diselaraskan dengan sudut pandang Tuhan. Mengerti maksud Tuhan. Memahami kehendak Tuhan. Wow, itu sesuatu yang sangat-sangat dahsyat. Perbedaan mendasar antara orang gagal dan sukses, soleh, berkenan di mata Tuhan, seperti Ayub, hanyalah terletak pada kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Disadari atau tidak, apa yang kita lakukan setiap hari, lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan kita. Jika kita kerap datang terlambat, bangun siang, mengeluh, berpikir negatif, tidak memperdulikan Tuhan, maka lambat laun hal ini menjadi sebuah kebiasaan. Apalagi sesudah kebiasaan itu ada dalam diri kita. Secara perlahan namun pasti kita akan menjadi orang yang terbentuk karakter kita seperti itu. Jadi kebiasaan seseorang sangat berpengaruh pada kemajuan dirinya. Orang yang berhasil memiliki kebiasaan yang berbeda dari kebiasaan-kebiasaan kebanyakan orang. Mereka begitu konsisten menjalankan perannya, berfokus pada tujuan, mengisi diri dengan terus belajar, memprogram pikiran kita setiap pagi yang selalu positif, dan bersyukur pada pemeliharaan Tuhannya, disiplin, dan berpegang teguh pada komitmen untuk menjadi berhasil dan berkenan kepada Tuhan. Hari ini bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kebiasaan kita? Nah, silakan kita cek kebiasaan kita. Jika Anda merasa bahwa apa yang biasa Anda lakukan, bicarakan, pikirkan, selama ini ternyata tidak memberi nilai manfaat, sekaranglah saatnya kita berubah. Sekaranglah saatnya bagi Anda untuk berubah. Mengubah kebiasaan itu perlu sebuah komitmen dan konsistensi untuk terus-menerus mengupayakan perubahan yang lebih baik dan bermanfaat untuk Tuhan, orang banyak, dan juga untuk kita sendiri. Jadi bukan berarti kita nanti dirugikan, tetapi juga untuk kita sendiri. Firman Tuhan berkata, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amsal 23 ayat yang ke-12. Allah akan membenarkan orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam. Persoalannya apabila Tuhan Yesus itu datang kembali yang kedua kali nanti, masihkah ada iman di bumi ini? Itu masalahnya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, kata firman Tuhan. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Mengapa bisa begitu? Karena orang sudah terlanjur melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Tidak percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka berpikir begini aja udah baik. Nggak perlu hidup menurut firman Tuhan.
sulit, tidak bisa, tidak masuk akal. Nah, seperti ini kalau sudah menjadi karakter kita, kita akhirnya terbentuk menjadi orang-orang, dalam surat Ibrani dikatakan orang-orang yang gampang, ya, gampang. Jadi mari kita mengubah kebiasaan kita, rubah kebiasaan kita sedini mungkin sebelum Tuhan datang, dan kita akan bersama-sama Dia masuk dalam rapture, pengangkatan orang-orang suci Allah. Sampai jumpa di program Air Kehidupan mendatang.